Shalom, selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan dalam hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya sungguh Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah tinggikan Yesus,
akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan
Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa.
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus hidup. Mari kita angkat tangan sama-sama dengan iman, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku tuh, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, Pagi ini umat-Mu datang memperingati hari di mana Engkau memutuskan menanggung seluruh dosa umat manusia, menebus dosa umat manusia. Sebab dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah yang membuat hidup kita betul-betul dipulihkan Tuhan. Pagi ini kami semua pengampunan dari Tuhan. Kami semua umat yang berbahagia karena kami sudah diampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah pagi ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Karena firman-Mu katakan setiap orang yang datang sujud mencari Tuhan, Tuhan akan mendapatinya. Dan ketika Tuhan mendapati hidup seseorang, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Semua jemaat Tuhan pagi ini dipulihkan Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, bilur Yesus, sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau Bapak Ibu Anda datang dengan banyak beban, banyak persoalan, Tuhan sanggup melepaskan kita semua. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu, Allah sanggup menggantikannya berlipat kali ganda. Kalau hari-hari ini kau sedang direndahkan orang, Allah sanggup meninggikan engkau. Kalau hari-hari ini kau sedang dirugikan orang, Allah sanggup menggantikan semua yang pernah hilang. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat ibadah pagi ini, memberkati semua rekan dan sahabat kami dalam tugas pelayanan pagi ini Tuhan, semua yang terlibat. Yang sudah membawa kami, memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Yang sudah menata, mengelola, menata ibadah ini. Kami semua berdoa, hamba-hambamu, rekan-rekan kami ini semuanya diberkati Tuhan. Pagi ini kami akan kembali memperingati hari kematian-Mu yang agung itu. Beri kami hikmat, akal budi, pengertian yang baik, supaya kami boleh belajar mengerti arti pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan itu boleh menjadi satu tanda seumur hidup kami. Bahwa dalam hidup kami ada tanda salib Kristus, lambang kematian dan kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, urapi kami pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau utus. Kami sambut firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mau masuki kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita menyanyi satu pujian ya. Atau pujian yang agak lama ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Lagu itu berkata salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi mari katakan, salibnya,
salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tolong tinggal di situ aja ya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini Jumat 29 Maret 2024. Ya, Jumat 29 Maret 2024. Bapak Ibu, umat Tuhan orang Kristen satu dunia hari ini sedang memperingati satu hari yang disebut dengan Hari Jumat Agung. Ya, bahasa Inggrisnya The Good Friday. Lepas dari kontroversi apakah kematian Kristus itu pada hari Jumat atau tidak, buat saya itu sesuatu yang debatable ya. Cuma ada di perdebatan di ruang-ruang teologi dan doktrin lintas agama saja. Tapi yang makna yang terpenting adalah bahwa Kristus Allah telah mengubah dirinya turun menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup Anda dan saya. Dan satu-satunya cara, tidak ada cara yang lain untuk menebus dosa adalah menggantikan kutuk hukum Taurat itu. Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu poinnya. Dan lagu tadi mengantar kita pada satu tema. Sekali lagi saya berterima kasih, Rafael, bahwa Anda sudah memberikan satu PR buat saya. Dan itu luar biasa sekali. Waktu saya dapatkan itu, ya silakan dibantu dibuka slide-nya. Mana slide-nya? Ya. Enggak, yang pertama. Ya. Keindahan salib Kristus. Mari Bapak Ibu katakan sama-sama saya, 2, 3. Keindahan salib Kristus. Dan inilah satu tema. Sekali lagi terima kasih buat Rafael. Dengan tema ini membuat saya harus duduk kembali, belajar kembali. Saya tahu Bapak Ibu Anda sudah kenyang dan sudah punya banyak hal tahu tentang arti kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi hari ini kita diizinkan kembali satu kali lagi melihat dari sisi yang berbeda tentang yang namanya keindahan salib Kristus. The beauty of Christ's cross. Keindahan daripada salib Kristus. Apa yang akan kita pelajari materi hari ini? Bapak Ibu kita akan belajar tentang tema ini dengan sasaran supaya Bapak Ibu Anda dan saya mengerti dan memahami. Pelan-pelan ya. Supaya Anda dan saya belajar mengerti dan memahami. Pulang dalam ibadah ini Bapak Ibu mengerti. Setelah ngerti paham. Kalau enggak ngerti enggak akan paham. Kita ngerti dulu. Ngerti apa Pak? Arti salib Kristus. Paham tentang apa Pak Yohanes? Paham tentang arti salib Kristus. Yaitu secara jasmani dan rohani. Dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelan-pelan, ini penting. Bapak Ibu Anda pulang dalam ibadah Jumat Agung ini, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang arti kematian Kristus di atas kayu salib, yang merupakan inti Injil. Tetapi izinkan sekarang kita diperlengkapi lagi, supaya Anda dan saya lebih belajar mengerti tentang arti salib Kristus. Memahami tentang arti salib Kristus, lebih daripada itu apa? Dampaknya dalam hidup Anda sehari-hari. Kalau orang cuma belajar mengerti dan memahami tapi tidak berdampak, buat apa? Sama seperti Anda dan saya sekolah. Anda dan saya sekolah dengan baik. Anda memahami ilmu-ilmu itu, Anda mengerti ilmu itu, membuat Anda punya dampak. Dampaknya apa? Anda jadi pinter tentang hal itu. Dan ketika Anda melakukan yang Anda sudah pelajari dan mengerti itu, Anda pahami menjadi, dalam tanda petik menjadi ahli di bidang itu, dampaknya apa? Anda gampang dapat kerja Bapak Ibu. Anda dapat pekerjaan yang baik. Dampaknya seperti itu. Tetapi kalau ada orang sekolah belajar asal-asalan saja, dia tidak pernah ngerti apa yang dipelajarinya, dia tidak pernah paham tentang apa ilmu itu, apa dampaknya? Pada waktu dia memasuki kehidupan sehari-hari, dampaknya tidak ada. Kenapa? Orang tidak pernah melihat apa gunanya, nilai apa yang penting dalam hidup ini, tidak ada. Tapi sebaliknya pagi ini ya, pulang dalam ibadah ini Anda dan saya belajar tentang hal ini, mengerti dan memahami. Dan lebih penting lagi dampaknya dalam hidup Anda sehari-hari. Apa isi tema kita? Isi tema kita yang pertama, ya kita akan belajar yang pertama, apakah yang disebut dengan salib Kristus? Pelan-pelan, kita pahami dulu sama-sama. Apa sih yang disebut dengan salib Kristus?
Dan yang kedua, mengapa Anda dan saya perlu belajar tentang salib Kristus? Dan yang ketiga, di manakah letak keindahan salib Kristus itu? Seperti tema yang diminta pagi ini. Keindahan salib Kristus. Di mana letak keindahannya? Yang keempat, berkat-berkat yang ada dalam hidup ini karena salib Kristus itu. Bapak Ibu, sekali lagi ya, pelan-pelan 4 hal ini akan kita bahas dalam kurang lebih waktu kira-kira 50 menit ke depan, 45 sampai 50 menit ke depan. Mari kita buka yang pertama, buka ayat kita. Saya akan bacakan 2 ayat. Yang pertama Filipi 3 ayat 17 sampai 18. Kalau multimedia mau bantu dibuka, terima kasih untuk membantu jemaat yang mungkin kurang cepat membuka Alkitabnya. Filipi 3 ayat 17 18. Satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini sekarang kita baca dan kiranya lewat pencurahan Roh Kudus mencurahkan pengertian itu kepada jemaat di GSJPD Ngegeldadi ini. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Teladan apa? Ayat 18, baca sama-sama. 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Garis bawah kata-kata, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ucapkan sekali lagi, 2, 3. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita lompat pembacaan kedua, 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, terima kasih. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan. Kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kehidupannya makin berbuah-buah, kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Kembali ke materi. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tema ini ya. Yang pertama, tahukah Anda Bapak Ibu tentang salib? Halo, tahukah Anda? Saya yakin ya sebagai anak Tuhan, kita semua ngerti tentang salib. Tapi coba kita belajar melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya pengertian kita sama. Waktu saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya tercengang loh Bapak Ibu. Benar, kita lihat ya. Apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang salib? Ditulis 3 hal. Yang pertama disebut kayu salib, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 2 batang kayu yang bersilang. Wow, sederhana. 2 batang kayu, jadi kalau Bapak Ibu punya batang kayu, Bapak Ibu silang, itu namanya disebut salib. Secara sederhana saja. Tetapi penjelasan yang kedua, ini yang mencengangkan saya lagi. Apa itu? Penjelasan KBB yang kedua, ternyata salib diterjemahkan oleh mereka, dijelaskan mereka, kayu bersilang tempat Yesus dihukum orang Yahudi. Itu kata kamus loh Bapak Ibu. Berarti sangat jelas sekali arti salib, kayu bersilang tempat Yesus dihukum orang Yahudi. Dan sejarah memang mencatat, hukuman salib adalah budaya bangsa Persia. Bangsa Persia itu sekarang kita kenal namanya Iran. Bangsa Persia itu punya satu budaya untuk menghukum narapidana yang melakukan apa? Yang melakukan kejahatan extraordinary. Satu kejahatan yang tidak masuk akal, kejahatan yang begitu besar, kejahatan yang begitu parah. Contoh, membunuh puluhan orang, memperkosa berapa banyak perempuan. Jadi kejahatannya sudah tidak bisa diampuni lagi, namanya extraordinary crime. Sekarang korupsi itu dimasukkan dalam ranah extraordinary crime. Di beberapa banyak negara korupsi sudah dijatuhi hukuman mati. Kira-kira seperti itu. Ini budaya bangsa Persia. Dan pada waktu bangsa Persia itu diinvasi oleh Roma, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit belajar sejarah, supaya Bapak Ibu itu memahami budaya-budaya itu dan mengapa sampai ada hukuman Yesus di atas kayu salib itu. Sekali lagi ya, hukuman salib itu bukan adat orang Yahudi. Itu adat dari bangsa Persia. Dan ketika bangsa Persia itu diinvasi oleh Roma, Persia ini kalah, maka bangsa Roma itu melihat
satu bentuk kejahatan extraordinary ini dieksekusinya dengan cara disalib itu. Dan itu menimbulkan kengerian yang luar biasa dari bangsa Roma. Orang-orang Romawi itu kejam, pasukannya itu bengis sekali. Perang itu tidak kenal mundur, tidak pernah menyerah. Dan sejarah mencatat, bangsa Romawi di tahun-tahun itu hampir menguasai 1/4 dunia. Tapi bangsa Romawi itu tidak punya hukuman yang kejam. Tapi perang ganas, tapi hukuman tidak pernah kejam. Tapi ketika dia melihat hukuman maksimal dari bangsa Persia ini, itu mendapatkan ide dia. Lalu ide ini diserap sama dia, untuk apa? Untuk diperlakukan pada bangsa-bangsa lain yang diinvasi dan kalah. Dan bangsa-bangsa lain yang diinvasi kalah itu, kalau melakukan hukuman pemberontakan terhadap Roma, maka diperlakukanlah hukuman itu. Tetapi orang Roma memberikan batasan jelas bahwa hukuman salib tidak boleh untuk orang Roma. Ini catatan sejarah. Itu sebabnya pada waktu Paulus mau diadili, Paulus mengatakan, aku ini orang Roma loh. Maka mundur itu penghakiman terhadap Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus. Seharusnya Rasul Paulus itu dihabisin juga. Tapi karena dia menyebut, aku ini orang Roma, berkebangsaan warga Roma, maka mundur. Karena orang Roma tidak pernah menghukum orang Roma bangsanya sendiri dengan hukuman yang kejam itu. Ini sekedar Bapak Ibu tahu. Nah itu sebabnya Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis kayu bersilang tempat Yesus dihukum orang Yahudi. Dan budaya ini diserap, diperlakukan oleh orang-orang Romawi untuk menghukum bangsa-bangsa yang mencoba memberontak. Ingat, pada waktu Yesus diserahkan, Yesus difitnah, di-framing seakan-akan Yesus itu adalah raja baru orang Yahudi untuk berontak melawan Roma. Dan ketika itu Yesus di-framing seperti itu, hari-hari ini bangsa Indonesia ini puji Tuhan berhasil diselamatkan lagi ya Bapak Ibu. Anda sudah tahu ya, bahwa sengketa pilpres itu sudah selesai. Jadi mulai hari ini gereja GCPD ojo ngomong soal pilpres lagi. Lu enggak ada yang amin. Sudah selesai? Enggak peduli Anda 01, 00, 08 kalau ada. Sudah selesai. Dengan apa? Dengan sudah diselesaikannya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang Anda dan saya suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap akan menerima pemerintah yang baru. Santai aja Bapak Ibu ya. GCPD tetap ada kok. Presiden yang baru tetap ada. Amin ya Pak Dura ya. Berbeda itu biasa. Jangan sampai rekan-rekan saya ya, karena jagoannya keok kalah ngamuk. Ya. Saya pernah, karena dia terus tiap hari di grup itu ngilok, nyinyirin, terus saya itu jadi geringsingan ya. Saya bilang, saya ingatkan rekan saya, sabar toh, ngapain sih? Sudah selesai, tetap enggak mau. Tersinggung dia, lalu dia memutuskan enggak nyopo kita. Saya berharap Bapak Ibu enggak podo saling sopo, enggak nyopo-nyopoan ya. Ayo coba lihat siapa yang pernah dukung yang lain-lainnya, sekarang koncoan aja. Ya. Roma enggak mau. Mau kok enggak dukung dia dieksekusi. Tapi arti ketiga ini lebih bagus Bapak Ibu, jujur. Saya lihat itu di Kamus Besar. Bapak Ibu yang punya handphone yang browsing saja. Kalau Bapak Ibu lihat, saya ngomong itu selalu ada data dan faktanya. Yang ketiga ini luar biasa penjelasan KBBI. Salib itu diterjemahkan oleh simbol kasih Allah yang besar melalui anaknya huruf besar Yesus Kristus yang rela mati menanggung hukuman atas dosa manusia. Loh, enggak ada yang tepuk tangan. Ayo kasih tepuk tangan. Ini definisi loh Bapak Ibu. Itu artinya negara ini mengakui bahwa ada yang disebut dengan kasih Allah yang besar melalui anaknya Yesus Kristus yang rela mati menanggung hukuman atas dosa manusia. Luar biasa. Jujur, saya terima kasih bersama Rafael membuat saya harus banyak belajar lagi. Dan waktu saya baca ini, saya termanggu Bapak Ibu, termenung saya. Artinya satu pengakuan dari negara ini kepada kita umatnya, orang-orang Kristen, bahwa negara ini mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi umat Kristen dan umat dunia atas dosa manusia. Itu sebabnya berarti saya bisa menerjemahkan salib Kristus secara jasmani itu bentuknya simbol Bapak Ibu, gambar ya. Mungkin lambang, simbol, aksesoris, perhiasan.
Beberapa ibu-ibu senang pakai aksesoris atau kalung ada gambarnya salib. Beberapa orang senang bandulnya salib. Pada waktu saya pergi ke Israel, saya menemukan sebuah lebih tepatnya liontin ya, dari salib dengan dari batu hitam yang bagus sekali. Di tengah-tengahnya ada diamond satu gitu. Saya tertarik ya. Walaupun saya tidak pakai kalung, tapi saya kepingin aksesoris ini. Saya beli satu. Lalu aksesoris itu saya cantolkan di kunci mobil saya. Ya, saya senang sekali lihat. Ya, Bapak Ibu jangan bilang, Pak Yop punya piro, aku minta situ Pak. Enggak, ada saya belinya cuma satu. Ya, tadinya saya mau beli banyak, tapi saya pikir-pikir belum tentu semua orang mau ya dikasih apa gitu. Tapi tak pikirlah sudahlah, saya beli satu. Bagus Bapak Ibu, tapi sayang satu kali jatuh patah. Saya setiap kali ada teman yang berangkat ke Israel, saya selalu minta tolong belikan itu, bagus. Doakan saja Bapak Ibu, kalau satu kali gereja akan datang ke Israel, kita akan borong salib itu. Bagus Bapak Ibu, saya ngakui bagus, saya senang. Ya. Bapak Ibu, salib itu secara jasmani seperti itu, ada gambar. Ini Bapak Ibu lihat kayu salib kita ya. Orang Katolik memberikan salib selalu ada gambar patung Yesusnya. Tapi kalau orang Kristen, gambar patung Yesusnya tidak ada. Itu tafsir saja ya. Karena orang Katolik memperingati Yesus itu mati di atas kayu salibnya. Sementara orang Kristen menafsirkan Yesus sudah bangkit, ndono Yesusnya di kayu salib. Ya sudahlah, tafsir boleh-boleh saja. Daripada berdebat gitu. Jadi tapi kita bisa memahami ya, kalau Anda masuk ke sebuah rumah dan ada salib, ada gambar patung Yesusnya, berarti rumah itu beragama. Nah, Anda sudah ngerti ya, jadi tidak usah diperdebatkan. Ono sing memperdebatkan, ngapain salib ono Yesus bangkit, sing kono ngomong ngawur iki persoalan, jadi ribut lagi, geger lagi ya. Damai-damai saja. Yang lebih penting itu Bapak Ibu, sebuah kontroversi pernah terjadi. Nah, Bapak-bapak yang senang bola, ayo jujur siapa yang ngangkat senang bola? Senang bola ya. Pada satu kali timnas Indonesia yang sekarang sedang berjaya, timnas kita berjaya, kalahkan Vietnam 3-0. Wah, Rafael podomik saya senang sepak bola. Ya. Dan kali ini Indonesia sedang digadang-gadang kebangkitan timnas sepak bolanya ya. Walaupun tetap ada banyak persoalan, tapi paling tidak timnas Indonesia ini sudah mulai didengar, sudah mulai ditakuti. Di Asia Tenggara Indonesia sudah ditakuti loh. Dulu kita tuh selalu keok, ketemu Thailand keok, ketemu Vietnam keok, ya. Ketemu Filipina saja mesti kudu berantem dhisik, kudu menangi dhisik. Tapi sekarang Indonesia berjaya loh, ya. Dan karena prestasi-prestasi itu, Indonesia sedang menapak jalur menuju pra-Piala Dunia. Luar biasa. Nah, karena kebanggaan itu, tahun ini timnas Indonesia memberikan satu kostum baru, ya, satu pakaian. Karena kostum ini lambang kebesaran satu tim, Bapak Ibu. Ya, dan itu kalau dijual harganya mahal loh. Kalau cari apparelnya, jersey-nya Manchester United itu harganya enggak murah itu. Bisa jutaan itu. Bisa jutaan, satu kaos itu. Anda mau beli kaos saya yang harganya jutaan? Tapi untuk sebuah jersey, ya, itu orang mau bayar, antri jutaan itu, satu kaos. Apalagi yang sudah pernah dipakai oleh Ronaldo, walaupun bau-bau pesing, bau-bau itu kalau dijual tuh harganya, dilelang tuh bunyinya bisa ratusan ribu US dollar Bapak Ibu. Bisa jutaan itu. Padahal bekas pakai. Ada yang mau beli bekas kaosnya Rafael? Dijual di eBay. Tidak ada. Tapi itu terjadi. Ya. Dan pada waktu pemain timnas ini mau difoto, ditampilkan dua model Bapak Ibu. Kebetulan pemain itu adalah dua pemain dari kota Papua. Namanya Yakub dan Yance Sayuri. Ayo, siapa yang suka timnas Indonesia pasti tahu Yakub dan Yance Sayuri, dua kakak beradik. Ya, jangan bacanya salah ya, Yakub dan Yance Sayur, enggak, Sayuri. Nah. Ganteng, keren, gagah sebagai orang Papua, Anda sudah tahu ya, agak sedikit kribo, tapi keren, ganteng, gagah. Dan dia foto, gayanya begini, kayak pemain-pemain kelas dunia. Tapi foto itu akhirnya jadi masalah Bapak Ibu. Nah Bapak sudah tahu ya, sambil gini-gini. Apa masalahnya? Pada waktu dia foto begini, dia menggunakan aksesoris kalung salib. Wah, jadi hujatan.
Karena apa? Karena persoalan aksesoris salib. Sudah lihat? Terjadi perang itu di netizen itu. Ada yang membela dan ada yang menghujat. Sudah lihat? Itulah salib. Secara rohani, kasih Allah, saya setuju dengan arti yang ditulis oleh KBBI. Simbol kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang rela mati menanggung hukuman atas dosa manusia. Pulang dalam ibadah ini Anda sudah ngerti apa yang dimaksud dengan salib Kristus. Simbol kasih karunia Allah. Lewat anaknya Yesus Kristus yang rela mati untuk menanggung dosa umat manusia. Itu sebabnya kita masuk pada bagian kedua. Supaya Anda dan saya belajar memahami dan mengenal salib Kristus. Pertanyaan berikut adalah mengapa Anda dan saya perlu belajar Bapak Ibu untuk memahami dan mengenal salib Kristus. Saya temukan ada 2 alasan. Ada berapa alasan? 2. Yang pertama, salib adalah hal paling kontroversi dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Tadi sudah kita baca ya, salib itu mengapa Anda dan saya perlu belajar memahami dan mengenal. Karena salib itu lambang hidup Anda. Lambang kasih Kristus dalam hidup Anda diwakili oleh salib itu. Tetapi salib itu menjadi hal yang paling kontroversi sepanjang sejarah umat manusia. Apa kontroversinya? Karena tadi sudah kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib adalah lambang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena mereka memandang salib itu lambang kebodohan. Tadi saya katakan, belajar dari sejarah, salib itu adalah hukuman yang extraordinary. Hukuman terkejam yang dilakukan oleh bangsa Persia terhadap orang yang melakukan extraordinary. Dan ketika salib itu diambil sebagai lambang kasih karunia Allah, maka selamat datang hinaan dan cacian sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, sejak umat manusia itu ada. Sejak nama Kristus itu lewat salib karyanya itu diberitakan, maka sejak saat itu salib menjadi lambang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jangan kaget kalau Anda dan saya selalu dimaki, dihina, dilecehkan, dibully. Sama seperti waktu Yance Sayuri itu berfoto dengan lambang salib. Oh, dihabisin dia. Dihabisin. Saya tidak tahu, beberapa kemudian saya lihat foto-foto yang lain seperti kelihatannya sudah diedit sehingga hilang. Tapi beberapa foto yang masih asli, masih nampak aksesoris salibnya. Beberapa orang mengatakan di dalam salib Kristus ada jin kafir. Apalagi? Oh, terlalu banyak hinaan terhadap salib. Terlalu banyak. Karena salib itu lambang kebodohan. Itu kata Alkitab menulis begitu. Tetapi salib itu menjadi kontroversi. Yang kedua, karena salib itu lambang kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Tahu saudara bedanya? Buat yang mereka yang binasa, mereka tidak pernah ngerti. Yang ada dalam mereka menghujat, mencaci maki, mengata-ngatai tentang salib. Dikatakan bodoh, dikatakan ada jin kafir, dikatakan ada awe-awe roh jahat. Semua orang boleh mengatakan seenak udel dia. Tapi saya tahu itu alasan pertama mengapa Anda dan saya perlu belajar salib. Apakah Anda tersinggung? Apakah Anda marah? Apakah Anda terluka oleh hinaan itu? Apakah justru Anda akan menjadi ragu-ragu? Benarkah beberapa orang ragu-ragu tentang salib itu dan akhirnya memutuskan meninggalkan salib? Orang yang meninggalkan karya salib, artinya orang itu memutuskan menghentikan kasih Allah. Tadi jelas kata, salib adalah simbol kasih Allah. Berarti orang yang menghentikan, karena dia tidak tahan, dia tidak bisa meneruskan salib dalam hidupnya, lambang itu. Berarti orang ini memutuskan dia menghentikan karya kasih Allah dalam hidupnya. Dan orang itu akan berujung pada yang namanya binasa. Tapi bagi Anda dan saya, sekalipun Anda dan saya dihakimi, dihujat, dihina. Mungkin karena salib itu Anda memegang teguh iman Anda, perceraian itu terjadi. Mungkin karena salib itu, karena keyakinan itu kepada salib itu, Anda dipecat dari pekerjaan Anda. Mungkin karena salib itu, karena keyakinan salib itu, Anda kehilangan posisi dan jabatan itu. Mungkin karena salib itu, karena keyakinan akan keselamatan itu, Anda dihina, dibully.
Whatever, apapun bisa terjadi atas hidup Anda. Pada waktu dulu saya masih mahasiswa, saya pernah memimpin, hari itu ada hari Paskah seperti hari-hari ini. Saya memutuskan di tahun ketika saya menjadi ketua himpunan mahasiswa, saya memutuskan bergabung bersama dengan rekan-rekan saya dari Katolik. Itu untuk pertama kalinya di kampus, rekan-rekan dari Katolik dan Kristen bersatu. Kita bersepakat menghentikan perbedaan, tidak berbicara perbedaan doktrin, tapi berbicara tentang kesamaan karya salib. Rekan-rekan Katolik membuka hatinya, memberi kesempatan saya bergabung. Dan saya mempersilakan, silakan yang menjadi ketua, enggak perlu saya. Mereka memutuskan yang jadi ketua adalah dari mahasiswa Katolik. Saya diminta untuk menjadi wakil dan sebagai si acara, saya lebih senang seperti itu. Dan karena ibadah itu, karena acara diberikan kepada dari Kristen, saya mengundang Dr. Stephen Tong waktu itu. Ya, dan beliau dengan mau, dengan rendah hati menerima mahasiswa berkele kayak saya ini. Saya datang ke saat sekolah Alkitab di Malang sana. Saya bertemu dengan Pak Stephen Tong dan saya berbicara dengan beliau untuk meminta izin supaya beliau mau hadir dalam ibadah Paskah di kampus kami. Ketika selesai, lalu Pak Stephen Tong, saya minta apa temanya Pak? Dan dia berikan satu tema yang sampai hari ini tema itu selalu saya pakai. Ditulis besar-besar, Kristus bangkit, apa artinya bagiku? Waktu saya terima tema itu, saya bikin spanduk. Saya tulis besar-besar itu, saya pasang di auditorium di aula. Saya kerja itu, rekan-rekan dari kelompok seberang, wah, lihat tulisan besar itu, saya dicaci maki, saya dihina-hina. Woi, Yesus ya wong Kristen tangi, bangkit. Kau ngono apa? Kau adus saya. Wah, teman-teman sudah naik darah semua itu. Terutama yang kelompok-kelompok timur itu kan keras-keras itu. Kurang aja mau didatangi, mau dihajar. Saya bilang enggak usah, enggak perlu, santai aja. Saya teringat ayat ini. Lambang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bahkan saya mengajarkan rekan-rekan saya belajar mengampuni. Ampuni sebab mereka enggak tahu apa yang dikerjakannya. Nah Bapak Ibu, karena alasan yang pertama ini, kita masuk pada alasan kedua. Apa alasan kedua? Karena mereka yang satu lambang kebodohan, lambang kekuatan, masuknya jadi beda. Yang satu arah ke kiri, yang satu arah ke kanan. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Dan karena jalan yang dimasuki berbeda, maka karena perbedaan itu dua jalan kehidupan akan terjadi, terpisah. Dengan semua proses dan hasilnya, jalannya terpisah. Kalau yang satu masuk jalur kiri, maka proses hidupnya, jalannya, ujungnya akan berbeda dengan seseorang memasuki jalur yang B, jalur kanan, prosesnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Itu sebabnya mengapa dan saya perlu paham dulu. Kenali dulu, pahami dulu apa arti salib. Sebab kalau Anda salah, Anda masuk di jalur yang menjadi kebodohan bagi mereka binasa, prosesnya beda, hasilnya berbeda. Sementara yang ini prosesnya juga beda. Karena terpisah, maka proses dan jarak ujung jalannya juga berbeda. Ini perlu dipahami Bapak Ibu. Saya tidak membahas keindahan salib Kristus dari sudut segi teologi yang berat-berat. Tidak perlu, santai saja, tapi harus jelas. Karena ketika Anda salah memasuki jalan itu, ada proses hidup yang berbeda. Result hasilnya juga berbeda, ujungnya juga berbeda. Saya akan buktikan. Sekarang masuk bagian yang ketiga. Keindahan salib Kristus dan berkat-berkatnya. Bapak Ibu, sesungguhnya pertanyaan terbesar adalah, mari kita lihat lambang salib kita. Gereja punya lambang ini. Sesungguhnya di mana sih letak keindahan kayu salib Kristus itu? Bukan secara fisik. Kalau secara fisik bisa didandani, dipletur, dicat, mungkin bisa sedikit baik. Tapi bukan secara fisik, sesungguhnya di mana keindahan salib Kristus itu. Tetapi secara rohani. Saya temukan Bapak Ibu, saya temukan keindahan salib Kristus itu ada 3 hal saja. Berapa banyak keindahan salib Kristus? 3. Anda pulang dalam ibadah ini, itu yang akan Anda bawa seumur hidup Anda. How beautiful. Betapa indahnya salib Kristus. Keindahan yang pertama dicatat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 29. Ayo kita baca sama-sama.
Kisah Rasul 13 ayat 29. Saya temukan di ayat ini, sekali lagi terima kasih buat Rafael yang sudah membawa saya harus banyak belajar kembali firman Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 29 mencatat seperti ini. Bisa dibantu? Kisah Rasul 13 ayat 29. Kisah 13 ayat 29. Setelah baca nanti kembali cepat ke materi ya. Ayo kita baca sama. Kisah Rasul 13 ayat 29. 2, 3. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Kembali ke materi. Apa artinya? Inilah keindahan kayu salib yang pertama. Kembali ke materi. Apa artinya keindahan kayu salib yang pertama? Yang pertama adalah bahwa penggenapan nubuatan dari para nabi tentang segala yang ada tertulis tentang Yesus Kristus. Penggenapan. Penggenapan tentang apa? Tidak ada satupun orang yang pernah dinubuatkan sejak sebelum lahir, sesudah lahir, bahkan sampai pada matinya. Tidak ada itu. Sejarah kehidupan umat manusia mungkin mencatat ada orang yang pernah hidup, tokoh-tokoh agama, pemimpin besar dunia. Pernah dicatat lahirnya ada. Karyanya selama hidup ada. Tapi tidak pernah tahu matinya kayak apa, tidak ada. Tetapi hanya satu yang pernah dinubuatkan. Jauh sebelum lahir sudah dinubuatkan. Ketika dia lahir, karya-karyanya, bahkan sampai pada matinya pun yang akan datang, sudah pernah dinubuatkan. Dan karya salib itu adalah penggenapan nubuatan. Wow, segala ada yang semua yang tertulis dari sejak kelahirannya sampai kepada penderitaannya dan kematiannya. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan menulis sebuah lagu. Firman telah jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Dia datang bagi kepunyaannya. Firman telah jadi manusia. Mari yang bisa nyanyi sama-sama. Firman telah jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, dia datang bagi kepunyaannya. Yesus kaulah juru selamat. Mari nyanyi. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Inilah keindahan yang pertama dari karya salib. Semua yang tertulis tentang Yesus, dari sebelum lahir sampai kelahirannya, sampai kepada penderitaan dan kematiannya, digenapi. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang seperti itu. Itu menunjukkan benar bahwa Yesus itu bukan manusia. Allah yang mengubah dirinya berinkarnasi untuk datang kepada umat yang dikasihinya. Dia datang bagi umat yang menjadi kepunyaannya. Yang kedua, keindahan apa yang dicatat oleh Alkitab. Yang kedua, karya salib, keindahan yang kedua, kekuatan salib. Dikatakan tadi jelas Filipi 3:18, kekuatan Allah. Kekuatan Allah, the power of God. Lewat salib itu ada kekuatan Allah. Kekuatan apa? Yang pertama, terlepas dari belenggu dosa atau kutuk hukum Taurat. Kita sudah belajar itu. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan dari belenggu hukum dosa, hukum Taurat. Taurat mencatat supaya Anda dan saya, ketika Anda dan saya mau dilepaskan dari dosa, maka harus ada korban yang terpotong. Dilambangkan dengan namanya binatang. Setiap kali orang datang mau beribadah masuk dalam bait suci, hukum Taurat mencatat dia harus bawa korban persembahan.
korban persembahan ada darah yang dicurahkan. Dan korban darah itu dibakar di atas mezbah korban bakaran. Dan baru orang itu, imam datang, mengambil abunya, membasuh dalam kolam basuhan. Baru orang itu dinyatakan tahir dari dosa-dosanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau hal itu terjadi sampai hari ini. Beberapa orang, beberapa keyakinan masih mengikuti pola yang lama. Ketika mereka mau datang berdoa kepada Tuhannya, mereka harus membersihkan diri mereka dengan tata cara dan aturannya mereka masing-masing. Itu persis seperti yang dilakukan di hukum Taurat. Itulah simbol. Tetapi Galatia 3 ayat 23 mencatat, saya akan bacakan untuk Anda saja secara cepat. Galatia 3 ayat 23 jelas mencatat. Dengar firman Tuhan berkata apa? Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mulai hari itu, sejak kematian Kristus di atas kayu salib, belenggu dosa sudah dipatahkan. Kekuatan apa? Yang pertama dipatahkan kekuatan belenggu hukum, kutuk hukum dosa. Yang kedua, kekuatan apa lagi Pak Yohanes? Terlepas dari kematian atau maut yang kekal. 1 Petrus 2 ayat 24, karena ini prinsip dasar dari keselamatan. Saya harus bacakan Bapak Ibu pada banyak ayat-ayat. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekuatan yang kedua dari salib, kekuatan Allah yang kedua, kita dilepaskan dari kematian atau maut yang kekal. Dengan cara apa? Yesus menggantikan kematian itu di atas kayu salib. Sebab tidak ada darah lembu jantan korban binatang yang bisa menghapus dosa umat manusia secara permanen. Tidak ada. Kristus harus mati menanggung dosa kita. Terlepaslah kita. Itulah kekuatan Allah yang kedua. Yang pertama, kutuk hukum Taurat dipatahkan. Hukum dosa sudah tidak berkuasa lagi. Yang kedua baru kita dilepaskan dari kematian kekal. Dan yang ketiga, mari kita baca Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16. Mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit banyak ayat-ayat Alkitab. Sekali lagi karena ini doktrin keselamatan. Maka kita tidak ada yang bisa menggantikan doktrin kecuali dengan ayat, menjelaskan ayat. Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kembali Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat 20 demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh dialah, oleh kematian Kristuslah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara lihat kekuatan salib yang ketiga. Yang pertama, kuasa hukum Taurat, kutuk hukum dosa dipatahkan. Yang kedua, kematian kekal dihapus. Dan yang ketiga, diperdamaikannya kita dengan Allah. Sesuatu yang sudah berdamai. Sesuatu yang sudah berdamai. Dua pihak dikatakan berseteru. Dan setelah berseteru ada perdamaian. Maka kalau ada namanya perdamaian, sudah berdamai, pasti akan ada perdamaian. Dan orang yang berdamai itu orang yang paling enak Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya mungkin Anda punya musuh, mungkin Anda ribut sama tetangga Anda. Ribut itu mungkin sampai parah, sampai bersengketa, ya mungkin pernah adu fisik, mungkin pernah sampai gugat-menggugat di pengadilan. Ketemu ndak enak, saling buang muka. Orang yang berselisih itu tidak enak. Pasangan suami istri hari ini yang mungkin sedang berselisih, saling mangkal-mangkalan itu tidak enak.
Karena kita tiap hari ketemu. Apalagi rumah modern zaman sekarang ya, ukuran tidak besar. Maka ukurannya dalam 4L, lu lagi. Di dapur ketemu lu, di kamar ketemu lu, di kamar mandi ketemu lu lagi. Bayangin dengan posisi seperti itu tiap hari ribut, geger, tidak saling sopo-sopoan. Sumpek loh Bapak Ibu. Ya. Pak Yo kok pernah ngerasa toh? Iyalah. Saya bukan dewa Bapak Ibu. Saya keturunan manusia biasa. Pernah enggak saya tersinggung? Pernah lah. Ribut sama pasangan? Pernah lah. Bolak-balik itu anak saya. Tahu bapaknya kalau sedang ribut. Tapi enggak enak. Berselisih itu enggak enak. Secara jasmani saja kita berselisih enggak enak. Sama tetangga ketemu enggak saling sopo. Pak Indra mungkin pernah ingat ya, rumah saya dulu yang lama di Petemon Pak. Pak Indra ini rekan baik kakak saya. Dulu saya di Petemon itu ada satu tetangga. Persis sebelah rumah. Waduh, itu Lucifer aja kalah jahatnya. Pak. Minder Lucifer tuh kena dia. Ya, waduh. Dari bapaknya sampai anaknya kecil kelihat bapaknya kayak gitu besar bertumbuh dewasa punya perasaan dendam yang sama. Saya tidak tahu kita ini salah apa, kita tidak pernah tahu. Tapi tiap hari itu jadi betul-betul jadi troublemaker buat kita. Padahal ya apa ya? Setiap kali ada saja yang diperselisihkan. Puncaknya ya mungkin Pak Hendra pernah tahu ya. Puncaknya anjing saya. Ya, rumah kami itu cukup besar dulu di Petemon. Singkat cerita karena besar kami pelihara anjing ya. Jarak dari pintu pagar ke masuk rumah itu cukup jauh. Sehingga anjing itu jaga gitu. Anjing itu cukup intens ya. Pokoknya dia lihat ada orang yang tidak diundang masuk, buka pintu pagar langsung masuk, sudah pasti diserang sama anjing-anjing. Nah, sampai satu kali anjing ini pembantu di sebelah rumah itu entah bagaimana kok saya enggak ngerti. Ya, dia masuk enggak tahu mau ngambil apa, kok buka pintu pagar sendiri masuklah anjing saya langsung nyerang gitu. Wah, itu dipersoalkan ya. Sampai dibawa ke polsek, anjing saya itu mau ditembak sama polisi karena laporan itu dan dipolitisasi lah, ya begini. Tiap hari sampai akhirnya satu kali ribut sampai akhirnya baku hantam dengan kakak saya. Aduh, tidak enak loh bersisi dengan tetangga itu tidak enak. Saya mengalami itu. Pulang dalam ibadah ini, Bapak Ibu kalau Anda yang tidak pernah ketemu sama tonggo sebelah rumah, tidak nyopo, belajar memberi maaf ya. Kok rasanya abot gitu. Bencana Pak Yohanes gak pernah tahu Pak. Ya sudahlah. Sabar, damai-damai saja. Berselisih itu enggak enak. Tapi kalau sudah berdamai itu nikmat yang luar biasa. Amin. Mari katakan saya, berselisih itu enggak enak. Tapi kalau sudah berdamai, nikmatnya luar biasa. Ngomong sama Rafael, rangkulan istrimu. Ojo sering ribut ya. Berdamai itu luar biasa. Biasanya mari geger-geger itu mesranya lebih enak. Nah Bapak Ibu, ada satu lagu yang dikarang oleh satu pendeta tentang hidup yang diperdamaikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari dengan iman katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi nyanyi, betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati
yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mau terima pengampunan Tuhan Bapak Ibu? Kita sudah diperdamaikan. Itu kekuatan Allah yang kedua. Yang pertama, kekuatan yang Allah yang ketiga. Yang pertama, menghentikan kutuk hukum dosa. Yang kedua, melepaskan kita dari kematian kekal. Dan yang ketiga, kita diperdamaikan. Oh, sekarang Anda dan saya dengan penuh kebahagiaan dan keberanian masuk menghadap hadirat Tuhan. Dengan tidak ada lagi rasa bersalah, rasa terintimidasi, tidak patut, tidak ada semua. Karena darah Kristus sudah memperdamaikan Anda dan saya. Dan yang ketiga, membawa kita kepada kesempurnaan. Itu kekuatan Allah. Itu lambang kekuatan Allah kepada kesempurnaan. Setelah sejak hari itu karya salib itu terjadi, Anda yang tadinya tidak berharga menjadi berharga dan disempurnakan di dalam Tuhan. Lu tidak ada yang amin. Mari katakan bersama, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari nyanyi sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mulai detik ketika Kristus mati di atas kayu salib dan dia berkatakan sudah selesai. Sejak detik itu Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Maka kita penuh dengan keberanian, dengan rasa percaya diri yang cukup. Kita datang menghampiri tata kasih Allah. Sebab hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Lambang kesempurnaan. Dan saya akan tutup khotbah ini. Kalau Anda sudah mengerti betapa indahnya keindahan salib Kristus dan karyanya dari Anda, maka ini ya berkat-berkat yang akan Anda dan saya bawa pulang dari karena keindahan salib Kristus. Berkat yang pertama, tadi sudah kita bahas, hidup Anda tidak di bawah hukum dosa lagi. Mari ucapkan sama saya, 2, 3. Hidup kita tidak di bawah hukum dosa lagi. Yang kedua, hidup Anda diperdamaikan dengan Allah. 2, 3, hidup dalam perdamaian dengan Allah. Yang ketiga, hidup Anda dan saya dalam kebenaran. Ucapkan 2, 3, hidup Anda dan saya dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa Anda jadi orang Kristen, Anda harus hidup dalam kebenaran. Bukan karena Anda dituntut, bukan karena kenapa sih orang jadi Kristen, kok enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, pusing banyak larangan. Bukan itu. Kalau Anda masih merasa jadi orang Kristen enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh ini, enggak boleh gitu, itu artinya Anda tidak pernah memahami karya salib. Karena karya salib yang luar biasa dan keindahannya itu membuat Anda dan saya memutuskan saya mau hidup dalam kebenaran. Kalau saya berumah tangga, saya mau setia sama pasangan saya. Bukan karena saya takut sama istri, bukan karena saya tidak punya duit untuk berselingkuh.
Tapi karena kita memutuskan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya menghormati pernikahan saya. Kebenaran itu bicara tentang firman Tuhan. Kata firman Tuhan, setiap orang hendaklah menjaga tempat tidurnya selalu suci. Itu sebabnya saya memutuskan kalau saya menikah, saya mau setia dengan pasangan saya. Dalam suka maupun duka. Kalau Anda kerja, mengapa Anda tidak mau berkorupsi? Anda tidak mau melakukan hal-hal yang menyimpang? Anda tidak mau mengambil uang perusahaan itu. Tapi kurang Pak gaji saya. Tidak cukup, sementara yang lain-lain itu korupsi semua. Mereka hidup lebih mewah. Bukan karena Anda tidak mampu, bukan karena Anda tidak mau. Tapi Anda memutuskan saya tidak layak melakukan itu. Dan kalau sampai saya melakukan itu, kebongkar, ketangkep, hukum positif akan berjalan di hidup Anda akan dimasukkan penjara. Nama Tuhan tercemar dalam hidup Anda, rumah tangga Anda berantakan, anak-anak jadi korban. Mikirnya ke situ, hidup dalam kebenaran tuh kayak gitu. Mengapa Anda di perjalanan di jalan, Anda tidak seperti orang-orang yang seenaknya, serobat sana, serobot sini, potong sana, potong sini, nyerontong aja terus. Sampai ada insinyur Jepang rundingan, kali lain kita bikin sepeda motor di Indonesia, tidak ada remnya. Kenapa? Ya karena nyerontong itu terus. Ngerem itu sesuatu yang sangat haram buat mereka, buat kita ya. Saya yakin rekan-rekan di KSPDI kalau naik motor di jalan berkendara semuanya taat aturan. Yang tidak amin rasanya abot. Belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu penting, karena itu berguna buat kita. Apalagi? Ya sehari-hari. Hidup dalam kebenaran. Itu bukan karena tuntutan, tapi karena keputusan Anda dan saya untuk menghargai karya salib itu. Yang terakhir, yang keempat, hidup dalam seluruh kepenuhan kekuatan Allah. Mari ucapkan sama saya, 2, 3. Hidup dalam seluruh kepenuhan kekuatan Allah. Saya berdoa, kiranya jemaat gereja GSPD semuanya penuh dengan kekuatan Allah. Ketika Anda sakit, karya salib itu sudah selesai dalam hidup Anda. Kuasa darah Yesus bilurnya menyembuhkan sakit penyakitnya. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus, ada perjamuan. Setiap kali kita melakukannya, kita mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib. Bukan sekedar cuma seremoni saja. Tapi sekarang Anda dan saya ngerti dan paham. Ada sebuah keindahan dari karya salib. Bagi yang akan diselamatkan. Tapi bagi yang akan dibinasakan itu sebagai satu kebodohan. Saya akan tutup khotbah ini Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu pada satu kali sebuah kisah ya. Saya baca dari sebuah ilustrasi, artikel ilustrasi. Pada satu kali seluruh pohon kayu di hutan mengadakan satu pertemuan gathering besar. Musyawarah besar. Kira-kira kayak gitu Pak Hendro. Seluruh pohon kayu, satu hutan tuh berkumpul dan mengadakan musyawarah besar. Di musyawarah besar itu akan diputuskan siapa yang menjadi raja di atas hutan itu. Di bangsa kayu-kayuan, pohon-pohonan. Yang binatang adakan konferensi besar di sana, yang khusus kayu-kayu mengadakan konferensi besar di sini. Untuk menentukan siapa yang layak diberi penghargaan, diberi penghormatan untuk bisa memimpin bangsa perkayuan ini. Tampillah kayu jati, mempromosikan dirinya, caleg nomor 01. Kira-kira kayak gitu. Terinspirasi terus. Oh Bapak Ibu saya melihat bangsa ini luar biasa loh, menyelesaikan konflik pilpres ini luar biasa loh. Siapa di sini yang melihat sidang-sidang KPU? Loh Bapak dimeloi. Tapi saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik, manajemen konfliknya luar biasa. Luar biasa. Saya ini cocok dengan ilmu yang pernah saya pelajari. Ya, bagaimana menyelesaikan konflik. Wah luar biasa. Tapi saya tidak kembali. Nah si pohon kayu jati berdiri. Dia berkata, saya pikir aku yang paling hebat di antara pohon-pohon ini. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian. Dengan suara yang berwibawa, postur badannya tinggi gagah. Anda lihat kayu jati ya? Tidak ada kayu jati melok-melok, tidak ada. Lurus-lurus semua, posturnya tinggi gagah. Sterk, six pack. Dia berkata, aku rasa aku layak memimpin raja perkayuan ini. Karena siapa tidak tahu kualitas kayu saya.
Kayu saya boleh beredar di seluruh dunia. Menjadi satu furniture perabot yang luar biasa hebat. Siapa yang tidak pernah menikmati hasil karya kayu saya? Saya layak diberi penghargaan sebagai wood of the wood. Kalau di dunia man of the man, ini wood of the wood. Wah, kayu mahoni tidak terima, langsung dia nyala. Saya paslon nomor 02. Kayu saya pun juga bagus. Kayu saya mahal. Kayu saya ada di kerajaan-kerajaan sebagai kayu yang terbaik. Punya kualitas. Berapa banyak ranjang tempat tidur dari para raja terbuat dari kayu mahoni yang mahal harganya. Yang ketiga muncul lagi kayu yang lain. Kayu namanya kayu meranti. Pak Yo kok ngerti yo, soalnya aku dulu pernah kerja di pabrik kayu. Apal. Kayu meranti. Kamu jangan pandang enteng, kamu cuman gitu paling berapa produksimu? Kerajaan itu cuman satu. Tapi saya kayu meranti adalah kayu yang paling dicari orang. Saya yakin di jemaat GCPDI banyak kayu saya ada di sana. Lu kok tahu Pak Yo? Iya, biasanya lemari sing warnanya kuning itu kayunya kayu meranti. Kayu ramin, Pak. Kayu meranti dan kayu ramin. Kayu ramin menggandeng kayu meranti. Ini saudaraku senasib dan sepenanggungan. Kita merajalela seluruh dunia. Cari saja masuk. Saya lebih populer dibanding nomor 1 dan nomor 2. Itu kata si paslon nomor 3. Loh kok podo, kok mirip-mirip Pak ya? Ya wis lah ya. Wah, semua mempramerkan dirinya masing-masing. Tinggal satu kayu. Dia terdiam. Dia tidak punya kemampuan. Lalu semua saling berebut, dia diam saja. Lalu tiba-tiba ingat, coba kamu promosikan siapa dirimu, kayu buruk. Siapa kamu? Ayo promosikan. Si kayu buruk, si kayu ini yang terakhirnya berkata, mungkin aku tidak sehebat kalian. Orang mungkin tidak kenal namaku, tidak tahu kualitasku, dan juga tidak tahu untuk apa aku dipakai. Tapi aku berharap satu kali lewat kayuku ini akan ada sesuatu yang tercatat dalam sejarah dunia. Tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa di dunia. Wah, ditertawain semua. Wah, ngimpi kamu. Wah, dibully habis-habisan. Mana ada orang mau pakai kayumu, modelmu buruk rupa, tidak terkenal, tidak baik. Tapi si kayu ini cuma berkata, ya aku cuma berharap. Satu kali akan ada orang yang mengambil kayuku dan menggunakannya menjadi hal yang paling penting dalam hidup manusia. Semua tertawa. Pada akhirnya konferensi itu bubar dengan membawa kebanggaan pada dirinya masing-masing. Dan si kayu ini pulang. Tidak lama kemudian kayu ini ditemukan dari keturunannya, ditemukanlah oleh seorang tukang potong kayu. Lalu kayu ini dipotong, dibawa. Pada waktu itu di Yerusalem sedang ada ribut. Ada orang yang akan dihakimi, dipasang di palengan, yaitu kayu salib. Kayu ini dipotong, dibawa. Kayu ini menganggap, aku hanyalah bagai sampah. Tapi ternyata betapa dia kaget ketika dia melihat ada tubuh yang dipakukan di atas kayu salib itu. Dan dunia mencatat, orang itu namanya Yesus dari Nazaret. Dan sejak hari itu kayu salib ini, dimanapun Injil diberitakan, lambang kayu salib ini dikenang manusia. Waktu saya membaca kisah ini Bapak Ibu, saya menangis. Mengapa? Karena mungkin hidup Anda dan saya itu diwakili oleh kayu salib itu. Kita tuh tidak baik. Jauh daripada orang terkenal. Anda dan saya bukan keturunan sultan, mungkin Anda biasa-biasa saja. Secara penampilan Anda biasa, fisik Anda biasa. Elek yo enggak, ganteng soro yo enggak, nengah-nengah kabeh. Pinter yo enggak, bodoh yo enggak, nengah-nengah kabeh. Mungkin tidak ada karya yang baik dalam hidup Anda. Dan Anda juga berharap satu kali dibanding orang-orang yang hebat lulusan luar negeri, pendidikan yang hebat, kaya. Anda berharap satu kali hidup Anda itu betul-betul berguna dalam kehidupan ini.
Tapi Anda tidak ngerti jalannya. Sampai Anda memutuskan, saya mau berharap. Dan ternyata betul, ada seorang tukang kayu datang memotong, membawa hidup Anda. Ternyata hidup Anda dibawa pada Kristus. Dan Kristus itu harus mati di atas kayu salib, yaitu hidup Anda. Itulah keindahan daripada karya salib. Sejak hari itu Anda jadi hebat. Bukan karena Anda pintar, Bapak Ibu. Bukan karena Anda, di luar ada banyak orang lebih hebat, lebih pintar daripada kita semua. Saya mengakui, di luar ada banyak orang lebih hebat, lebih pintar secara pendidikan, secara ilmu, secara apa saja. Saya ini kayu yang tidak berguna. Tapi saya bersyukur ada seorang tukang potong, tukang kayu dari Nazaret datang. Dia potong hidup saya. Dia bawa saya. Dan kemudian tukang kayu dari Nazaret itu mati di atas kayu salib, yaitu hidup saya. Dan Kristus mati bagi dosa-dosa saya. Dan sejak saat itu saya menyadari hidupku itu berharga di mata Tuhan. Sejarah kehidupan pernah mencatat ada seorang namanya Yohanes Budiarjo. Dia mati bagi dosa-dosanya. Kristus tersalib atas hidupnya. Dan sejak hari itu nama Yohanes tidak ada lagi. Yang ada adalah Kristus dimuliakan atas hidupnya. Doa saya kepada semua jemaat GSCPDI. Setiap kali Anda mengikuti ibadah Jumat Agung Minggu Paskah, seremoni kita memang harus melakukan sebagai satu bentuk pengingatan. Tapi lebih daripada itu, konten isi daripada kematian Kristus di atas kayu salib, di atas kayu hidup Anda. Alkitab menggambarkan pada waktu orang buta, orang yang sakit matanya itu tidak bisa lihat, disembuhkan Tuhan. Ditanya Tuhan, apa yang kamu lihat? Aku melihat seperti pohon kayu sedang berjalan. Hidup manusia itu seperti pohon kayu. Mungkin Anda pohon jati, mungkin Anda pohon mahoni, mungkin Anda pohon meranti atau pohon ramin. Whatever Anda. Atau mungkin Anda pohon biasa, tidak punya nama, tidak punya sesuatu kemenangan. Tapi satu yang kita lakukan bersama. Kita mau beri hidup kita untuk Kristus mati di atas tubuh kita ini. Dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Anda nangkep pesan Tuhan ini Bapak Ibu? Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus. Ayo kita nyanyi satu pujian ya. Kita nyanyi satu pujian. Pemain musik, kita nyanyi lagu itu Pak. Apa tuh yang terkenal? Salib. Karena salibmu hidup. Engkaulah sumber kunci G. Kunci apa? Ya, kunci G ya. Engkaulah sumber. Bisa ditampilkan? Saya agak lupa depannya. Sanggup menyembuhkan, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Mari kita nyanyi sama-sama. Karena salibmu ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, Ori, ku hidup karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, benar, sanggup melakukan mujizatmu di
Mari kita angkat tangan sama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Karya salibmu, karena salibmu, ruhi. Saya serahkan pada pimpinan selanjutnya. Buat anugerahmu, tiada Allah sepertimu. Kekuatanku, Kaulah harapanku. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa merayakan bersama-sama dengan jemaat-Mu Jumat Agung, kematian-Mu pada saat itu 2000 tahun yang lalu, Bapa. Kami tahu tanpa salib-Mu kami binasa, Bapa. Tanpa salib-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Bapa. Biar melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali, salib lambang kedahsyatan, salib lambang kesempurnaan, salib lambang kasih-Mu, ya Bapa. Sehingga Kau merubah hidup kami menjadi seperti Engkau, ya Bapa. Dan Kau telah mengangkat kami kembali menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah kami bisa menghargai seluruh pengorbanan-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang untuk pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Kristus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Ya, thank you Bapak. Thank you. Terima kasih ya Bapak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Saya undang Ibu Linda untuk maju ke depan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Buat karya salib-Mu yang luar biasa buat kami ya Bapak. Karena kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Karena salib-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Ya, Yesus. Dan saat ini kami boleh berada di tempat ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan buat kami. Karena itu ajar kami untuk menghargai karya salib-Mu buat hidup kami ya Bapa.
Kami tahu Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh mengerti akan keindahan salib itu buat hidup kami, buat diri kami semua Bapa. Karena itu mampukan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Dan kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tubuh dan darah-Mu itu yang menguatkan kami. Tubuh dan darah-Mu itu yang menyelamatkan kami Tuhan. Dan tubuh darah-Mu itu boleh menyatu dengan tubuh dan darah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan karya salib itu ya Bapa. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Untuk pengorbanan-Mu Tuhan untuk kami semua Bapa. Sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Yang boleh menguatkan kami. Dan Kau mau pakai hamba-Mu, beri pewahyuan dan singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berkati setiap kami juga yang mendengar firman-Mu. Sehingga kami pulang mendapat kekuatan. Kami pulang mendapat kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yohanes untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan umumkan kegiatan gereja. Besok hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu kita merayakan Paskah, ibadah dimulai jam 8 pagi. Bukan jam setengah 10 pagi Bapak Saudara. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu teens gabung kita merayakan Paskah bersama. Jam 8 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Ku Bersyukur, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur Tuhan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur Tuhan kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur yang tak pernah berubah. Ku bersyukur Tuhan kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Kami tahu dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau yang telah berkarya untuk hidup kami dan melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa kami berharga di mata-Mu ya Allah. Engkau yang merubah hidup kami, melalui salib-Mu Engkau merubah seluruh hidup kami menjadi berharga di mata-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui salib-Mu juga karakter-karakter Kristus ada di dalam diri kami semua. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Bapak Pendeta Yohanes telah memberkati melalui firman-Mu, berkati di dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya ya Bapak.
Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan dari mereka yang mereka punya, biarlah mereka memberi dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau. Bapak Ibu saudara, angkat kedua tangan Bapak sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.